Shalom, sekali lagi kita bertemu di dalam perkongsian firman Tuhan hari ini yang merupakan minggu terakhir kita belajar tentang tema keluarga. Teks pembelajaran kita hari ini diambil dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-14 sehingga yang ke-16. 1 Timotius 3 ayat 14 sehingga yang ke-16. Saya bacakan di dalam terjemahan bahasa Melayu di bawah tajuk Rahasia Kepercayaan Kita. Semasa aku menulis surat ini kepadamu, aku berharap dapat segera pergi melawat engkau. Tetapi jika aku terlambat, surat ini akan memberitahu engkau bagaimana kita harus hidup sebagai orang Kristen. Kita anggota keluarga Allah, yaitu jemaah Allah yang hidup. Jemaah inilah tiang dan penunjang ajaran yang benar tentang Allah. Tidak seorang pun dapat menafikan betapa mulianya rahasia kepercayaan kita. Kristus Yesus menampakkan diri dengan rupa manusia dan dinyatakan benar oleh Roh Allah, serta dilihat oleh para malaikat. Dia diisytiharkan antara bangsa-bangsa dan dia dipercayai di seluruh dunia dan telah diangkat ke surga. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, sembah kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk anugerah kehidupan yang Engkau berikan kami hari ini. Kami berterima kasih untuk kesempatan di mana kami dapat belajar bersama sabda firman-Mu. Mohon Engkau membuka hati, pikiran kami supaya kami dapat memahami dan dapat belajar, siap untuk ditegur, siap untuk mendengar sabda firman-Mu hari ini. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, saudara dan saudari, dalam teks firman Tuhan yang kita belajar bersama-sama hari ini merupakan surat Paulus kepada Timotius yang pada waktu itu Timotius berada di Efesus. Ketika itu dia menghadapi bermacam-macam cabaran di mana orang-orang kurang menghargainya karena dia masih muda. Saudara, jika kita membacakan mulai dari bab yang pertama sehingga yang ketiga, kita lebih memahami bagaimana perjalanan pelayanan Timotius pada waktu itu. Nah, saudara dan saudari, seterusnya Timotius juga berhadapan dengan pengajar-pengajar sesat yang mahu menyatukan dongeng-dongeng dengan ajaran Kristen. Melalui surat ini, Paulus memberi petunjuk mengenai kehidupan jemaah yang seharusnya. Pada mulanya, Paulus mengajar tentang doa dan ucap syukur kepada Allah untuk semua orang. Selain itu, dia juga mengajar tentang sikap lelaki dan perempuan yang sepatutnya di dalam ibadah. Seterusnya, dia juga menjelaskan tentang penolong-penolong jemaah yang seharusnya bersifat baik dan tulus, atau pendek kata, kita menjadi teladan kepada orang lain. Maka di dalam teks pembelajaran kita hari ini, yaitu 1 Timotius 3 ayat 14 hingga yang ke-16, merupakan surat Paulus kepada Timotius di mana mengajar tentang bagaimana harus hidup sebagai orang Kristen. Saudara dan saudari, subtema yang kita belajar bersama-sama hari ini adalah jemaah adalah keluarga Allah. Nah, siapakah yang dimaksudkan keluarga Allah? Saudara, keluarga yang dimaksudkan adalah kita sebagai keluarga Kristen dan anggota jemaat. Kita boleh bacakan di dalam ayat ke-15e. Nah, maksud kata kita bukan seorang diri, melainkan ia melibatkan semua orang Kristen. Saudaraku di dalam Tuhan, saya ingin mengambil satu ilustrasi yang sederhana. Jika kita ingin menyalakan api dengan satu batang kayu, sudah tentunya api itu tidak dapat menyala dengan cepat. Tetapi apabila kita menyalakan api dengan menggunakan kayu, ranting-ranting dalam jumlah yang banyak, ia akan memudahkan api menyala dengan cepat. Namun apabila kayu-kayu sudah marak, lalu kita memisahkan dan mengasingkan kayu api satu persatu, sudah pastinya api akan padam. Nah, demikian juga dengan kita sebagai jemaat. Apabila kita hidup tanpa persekutuan atau kita mengasingkan diri, firman yang sentiasa menghangatkan kita tidak berasa panas. Kita tidak terasa panas seperti api yang dipenuhi dengan kayu.
Namun apabila kita hidup bersatu dalam persekutuan jemaat, maka kebenaran firman Tuhan akan cepat bertindak, menjadi nyata, menjadi tiang penuntun atau tunjang dan sentiasa menyala-nyala di dalam kehidupan kita. Nah, dalam ayat yang ke-15e mengatakan bahwa kita adalah anggota keluarga Allah. Nah, maka sebagai anggota keluarga Allah, kita harus menjadi tiang penunjuk ajaran benar atau tiang penunjang ajaran benar tentang Allah. Kita boleh bacakan di dalam ayat ke-15b. Jemaat yang dikasihi, apabila kita sudah bersatu dan menjadi keluarga Allah, kita bukan lagi orang asing, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita boleh bacakan di dalam Efesus 2 ayat yang ke-19. Apabila kita sudah menjadi satu keluarga dalam Tuhan, maka perkara yang seharusnya kita lakukan adalah saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Selain itu, kita juga harus sentiasa melibatkan diri dalam pertemuan-pertemuan ibadah untuk saling menguatkan dan saling menasihati antara satu dengan yang lain. Kita boleh bacakan di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-24 sehingga yang ke-25. Saudara, marilah kita elakkan dan jangan menjadi penyebab atau puncak tiang penunjuk ajaran benar tentang Allah roboh ataupun rusak. Saudaraku di dalam Tuhan, marilah kita sentiasa bersatu dalam pelayanan agar nama Tuhan dimuliakan dan kebangunan rohani terus bertumbuh dalam setiap kita serta kita dapat memiliki iman yang teguh. Oleh itu jemaat yang dikasihi, kita didorong agar menjadi jemaat Allah yang hidup, yang bukan sahaja percaya kepada Yesus Kristus, melainkan mengambil bahagian untuk mengabarkan dan mempertahankan kebenaran Injil tentang Yesus Kristus yang telah menyatakan dirinya sebagai manusia, yang menderita, mati, bangkit, dan diangkat ke surga dalam kemuliaan Allah. Nah, sebagai tanggung jawab kita yang merupakan satu keluarga di dalam Tuhan, kita harus mempertahankan kebenaran Injil agar jemaat sentiasa berdiri teguh di dalam iman kepada Tuhan. Selain itu, kita juga didorong supaya tetap menjaga persekutuan, saling memperhatikan antara satu dengan yang lain, supaya jemaat terus bersatu dan kehidupan rohani serta iman percaya kita terus bertumbuh serta semakin matang di dalam Kristus. Demikian perkongsian firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk sepanjang pembelajaran kami. Kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu. Kiranya firman ini menguatkan kami, mengingatkan kami, menegur kami, supaya kami dapat mempraktikkan segala ajaran yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Ini seru doa kami, dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin.